menggenangi sejumlah wilayah di Kota Tangerang, salah satunya di Perumahan Puri Kartika Baru, Kelurahan Tajur, Ciledug dengan ketinggian mencapai 1 meter. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 43 orang meninggal dunia akibat dari banjir bandang lahar dingin di wilayah Sumatera Barat yang dipicu oleh hujan lebat dengan intensitas tinggi di wilayah hulu Gunung Merapi sejak Sabtu malam. Kalian tahu nggak sih banjir itu apa? Jadi, banjir itu adalah suatu peristiwa yang dimana air sungai menguap ke area permukiman warga. Hal ini disebabkan oleh hilangnya area resapan air di tanah dan saluran air sungai yang tidak memadai. Jenis-jenis banjir yaitu ada banjir rob, banjir selokan, banjir bandang, dan lain-lainnya. Umumnya, banjir disebabkan oleh dua faktor, yaitu antara faktor alam dan faktor manusia. Untuk faktor alam sendiri ada peningkatan yang rendah, peningkatan curah hujan, dan keadaan topografis. Untuk faktor manusia itu sendiri ada kerusakan hutan, kerusakan bendungan, penyumbatan oleh sampah, dan pemanasan global atau kerap disebut dengan global warming. Banjir memiliki dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari banjir yaitu kerusakan jalan raya, bangunan, jembatan, selokan, dan sarana prasarana lainnya. Yang kedua, terjadi masalah kesehatan atau wabah penyakit yang disebabkan oleh air kotor dan langkanya air bersih. Yang ketiga, bidang pertanian mengalami kerugian atau gagal panen. Untuk dampak positif dari banjir yaitu lapangan pekerjaan baru pada bidang transportasi, dan yang kedua, mempermudah sosialisasi terkait penghijauan dan kepedulian lingkungan. Mitigasi banjir adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak atau resiko yang disebabkan oleh bencana banjir terhadap masyarakat yang berada dan atau tinggal di daerah rawan banjir. Mitigasi sebelum bencana banjir. Yang pertama, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari ancaman banjir. Yang kedua, membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir. Yang ketiga, mengetahui bantuan apa yang dapat diberikan saat banjir. Yang keempat, mempertimbangkan asuransi banjir. Yang kelima, menyimpan dokumen setempat yang aman. Berikut adalah mitigasi saat bencana banjir. Yang pertama ialah apabila banjir terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi tentang terjadinya banjir. Yang kedua, apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya, ketahui resiko banjir yang sedang terjadi di wilayah Anda. Apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, amankanlah rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga apabila persediaan air bersih kurang. Mitigasi sesudah bencana banjir yaitu yang pertama, hindari air banjir karena kemungkinan terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Yang kedua, waspada dengan instalasi listrik. Yang ketiga, hindari air bergerak. Yang keempat, hindari air yang baru saja surut karena kemungkinan jalan ambles dan keropos. Yang kelima, buang makanan yang terkontaminasi banjir. Dan yang terakhir, lakukan pembersihan sarang nyamuk atau PSN. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asyik. Yo, pesenane lur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan keadaan situasi banjir terkini di depan rumah saya sangat tingginya. Datanya air jika sampai saat sekarang posisi semangkau. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, nanti kita nyumbang air ke masyarakat. Yang hasilnya di ujung jalan itu nanti rumahnya paling pendek, itu paling gak banjir. Jadi pihak perlu.